Warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi ini, kemudian peningkatan suhu lautan dari bumi, dan peningkatan suhu daratan bumi itu yang disebut dengan pemanasan global. Nah, untuk pemanasan global itu disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Nah, di atmosfer ini banyak sekali gas-gas, ya, ada H2O, ada oksigen, ada nitrogen oksida dan lain-lain. Nah, tapi ada gas-gas yang mempunyai efek rumah kaca. Gas apa saja? Yang pertama adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Kemudian gas nitrogen oksida atau NO, kemudian gas CH4 atau metana, kemudian juga gas CFC atau klorofluorokarbon. Gas-gas inilah yang menyebabkan tingginya suhu bumi atau yang disebut dengan global warming atau pemanasan global. Nah, sebetulnya jika gas rumah kaca itu normal, itu sangat baik. Kenapa? Karena dia dapat menghangatkan suhu bumi. Kalau tidak ada gas-gas rumah kaca ini, maka bumi kita akan menjadi sangat dingin dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Jadi kemungkinan bumi kita itu seperti planet Mars yang semuanya dilapisi oleh es. Jadi kalau tidak ada gas-gas rumah kaca, maka bumi kita tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Jadi kalau dalam keadaan normal seperti itu. Kenapa gas rumah kaca ini dapat meningkatkan temperatur atau suhu? Karena gas rumah kaca ini bisa menangkap radiasi dari sinar matahari. Jika ada matahari, kemudian dia menyinari bumi, maka dia akan menembus atmosfer bumi. Kenapa? Karena bumi kita itu atmosfernya adalah transparan, sehingga sinar matahari itu bisa masuk ke dalam bumi, tetapi kemudian ada yang dipantulkan lagi ke atas, keluar angkasa, ada yang masuk ke dalam bumi. Nah, siapakah yang dapat memantulkan sinar matahari yang sudah masuk ke dalam bumi ini masuk ke bumi lagi? Nah, yang dapat memantulkan sinar matahari yang masuk ke bumi lagi ini adalah gas rumah kaca tadi. Jika gas rumah kaca ini bisa memantulkan bumi jumlahnya sama dengan yang dikeluarkan dari bumi, ini tidak bermasalah. Jadi si bumi kita itu akan tetap hangat, sehingga kehidupan di dalam bumi ini akan berlangsung begitu. Karena bumi kita hangat. Kalau hangat berarti semua makhluk di bumi ini bisa hidup. Nah, kenapa disebut dengan efek rumah kaca? Jadi gas yang tadi, karbon dioksida, metana, kemudian klorofluorokarbon, kemudian nitrogen oksida, itu merupakan gas rumah kaca dan berefek seperti rumah kaca, sebab gas-gas ini seperti rumah kaca yang dapat menahan panasnya sinar matahari. Jadi gas-gas ini mempunyai efek seperti rumah kaca atau greenhouse. Maka di bahasa Inggris kan bahwa gas yang tadi itu disebut dengan greenhouse effect. Gas-gas tadi itu sebetulnya tidak bermasalah jika yang masuk dipantulkan lagi ke bumi dengan yang dikeluarkan oleh bumi, jika jumlahnya sama, itu normal. Tetapi yang bermasalah adalah naiknya gas-gas rumah kaca di bumi ini. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang disingkat dengan IPCC, menyimpulkan bahwa sebagian besar temperatur rata-rata global bumi itu sejak pertengahan abad ke-20
meningkat temperaturnya ini karena akibat dari aktivitas manusia. Misalkan CO2. CO2 itu berasal dari transportasi, penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian pengeluaran dari industri atau pabrik-pabrik, asapnya. Ini menghasilkan CO2. Ini juga menghasilkan CO2. Pembakaran itu juga menghasilkan CO2. Terus pembakaran hutan, pembakaran sampah, termasuk merokok, itu juga menghasilkan CO2. Jadi CO2 adalah gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia. Untuk CFC ini misalnya dihasilkan dari kosmetik yang memakai pendorong spray, misalnya parfum, terus kemudian hairspray, banyak menggunakan CFC untuk mendorong supaya parfum itu keluar. Terus kemudian CFC juga digunakan sebagai pendingin, misalnya ada AC, kemudian kulkas atau lemari pendingin, kemudian di industri elektronik diperlukan CFC, kemudian ini adalah CFC. CFC ini selain dia membuat efek rumah kaca, memantulkan panas itu kembali ke bumi lebih banyak. Jadi CFC ini selain sebagai gas rumah kaca, dia juga sebagai yang mungkin menipisnya lapisan ozon. Nah, kalau menipisnya lapisan ozon, tentu akan menimbulkan inframerah yang dihasilkan atau radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari itu lebih banyak masuk ke dalam bumi. Nah, ini tadi sudah karbon dioksida, kemudian ada CFC. Nah, sekarang metana. Metana itu dari mana? CH4 ini. Nah, ini kita buat aja di sini, yaitu penyebab ya. Penyebab pemanasan. Ini adalah CO2. Ini penyumbang terbanyak. Berasal dari mana CO2 ini? CO2 berasal dari pembakaran bahan bakar, pembakaran sampah, penggundulan hutan, pembakaran hutan, termasuk rokok. Nah, ini penyumbang CO2, penyumbang gas rumah kaca terbesar. Kemudian tadi ada CFC, ini dihasilkan dari alat parfum misalnya ya, parfum, kemudian pendingin, nih AC, kulkas. Kemudian kalau metana atau CH4 ini disebut dengan metana. Ini dihasilkan dari kotoran dan manusia. Kemudian dia juga dihasilkan dari sampah. Ingat waktu kejadian di mana ya? Di Bandung itu ada penumpukan sampah, terus kemudian ada peledakan dari tempat sampah itu. Nah, kenapa tempat sampah itu bukan tempat sampah, pembuangan ya, TPA ya kalau nggak salah. TPA itu meledak karena di dalam tumpukan sampah itu menghasilkan metana. Jadi sampah juga menghasilkan metana. Kemudian tadi satu lagi adalah NO atau nitrogen oksida. Nitrogen oksida itu dihasilkan dari penggunaan pupuk.
kimia yang berlebih. Kemudian dihasilkan dari sampah juga, kalau nggak salah. Kenapa? Karena dari aktivitas bakteri. Jadi bukan sampahnya, tetapi aktivitas bakteri inilah yang menghasilkan nitrogen oksida. Jadi kalau kalian membuang sampah kemudian terus menerus, ya, maka sampah ini membuat aktivitas bakteri ini semakin meningkat. Kalau aktivitas bakteri ini semakin meningkat, maka NO ini juga akan naik. Nah, NO ini lebih berbahaya daripada CO2. 300 kali dari CO2. Jadi ini adalah penyebab pemanasan global, itu berasal dari gas-gas rumah kaca, yaitu CO2, kemudian CFC, kemudian metana, dan nitrogen oksida atau NO. Nah, sekarang kenapa sih kok ribut dengan pemanasan global gitu? Kenapa? Karena pemanasan global yang naiknya terus menerus, ya, itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dia mempunyai dampak, ya, dampaknya ini misalnya ekonomi. Nah, ekonomi ini bisa menurunkan pendapatan masyarakat. Jadi bahasa Inggrisnya itu GDP, ya. Nah, ini GDP-nya turun, tapi secara global. Jadi pendapatan masyarakat di dunia itu turun gitu. Itu dampak ekonominya. Kemudian dampaknya yang lain, pemanasan global itu mempunyai dampak lebih dahsyat. Dahsyat artinya dahsyat kerugiannya daripada perang. Kemudian daripada kelaparan. Kemudian wabah penyakit maksudnya. Kemudian pemanasan global itu bisa lebih buruk lagi daripada perang nuklir. Nah, jadi sahabat ekonominya itu bisa menurunkan pendapatan masyarakat di dunia. Yang kedua adalah bahwa pemanasan global itu ternyata lebih buruk dampaknya daripada perang, lebih buruk dampaknya daripada kelaparan, lebih buruk dampaknya daripada wabah penyakit, lebih buruk dampaknya daripada perang nuklir. Kenapa sih lebih buruk? Nah, yang pertama adalah setelah 100 tahun itu kita mempunyai kata NASA itu kalau nggak salah ya, itu 0,8 derajat Celcius lebih panas daripada 100 tahun sebelumnya. Nah, kenapa? Kalau naik, jadi naik suhunya naik. Suhu bumi naik 0,8 derajat Celcius. Apa yang terjadi jika suhu bumi itu naik 0,8 derajat Celcius? Yang pertama, ini sudah dirasakan semua di dunia. Yang pertama adalah gelombang panas. Sering sekali mendengar istilah gelombang panas, yaitu kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu di India. Di India itu aspal sampai meleleh. Itu akibat dari gelombang panas. Ini akibat dari tadi pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca tadi.
Kemudian di Eropa itu waktu gelombang panas menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga di Australia gelombang panas juga terjadi gelombang panas. Jadi kalau misalkan 0,8 derajat Celcius naik, maka bumi ini akan mengalami salah satu dampak yaitu gelombang panas, terus kemudian mencairnya es di kutub. Kenapa mencair es di kutub itu berbahaya? Karena dapat menimbulkan naiknya permukaan laut. Ini kalau di Indonesia, nggak usah ke dunia, tapi di Indonesia naiknya permukaan laut itu menyebabkan banjir rob, seperti yang terjadi di Jakarta Utara, kemudian di Semarang. Itu setiap bulan purnama ya, atau itu akan terjadi pasang air laut. Air laut itu pasang sampai ke daratan, sampai perumahan itu akhirnya banjir begitu, karena banjirnya itu bukan banjir air tawar, tetapi banjir daripada air laut sebab naiknya permukaan laut. Kemudian cuaca ekstrim. Nah, sekarang sering cuaca ekstrim. Yang bagaimana? Cuaca misalkan di Saudi tidak pernah terjadi hujan salju atau turun salju, tetapi di Saudi Arabia terjadi turun salju, kemudian terjadi banjir besar, kemudian terjadi angin ribut, kemudian terjadi hujan yang sangat deras. Sekarang itu banjir di mana-mana. Nah, itu akibat dari cuaca ekstrim. Kemudian gempa bumi. Nah, beberapa waktu yang lalu Indonesia sering terjadi gempa bumi nih. Di Lombok berkali-kali, kemudian di mana lagi di Padang berkali-kali. Ya, dalam satu bulan itu, dalam satu hari, tidak hanya satu bulan, tapi dalam satu hari itu sering terjadi gempa. Nah, ini salah satu daripada naiknya suhu bumi 0,8 derajat Celcius. Kemudian kepunahan spesies. Kepunahan spesies ini baru 0,8 naiknya ya. Yang terjadi sekarang ini sudah terjadi, yaitu berarti kita itu bumi itu sudah naik sekitar 0,8 derajat Celcius. Jadi efeknya itu sekarang sudah merasakan gelombang panas, kemudian mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, kemudian cuaca ekstrim, kemudian sering gempa bumi, kemudian kepunahan beberapa makhluk hidup atau spesies. Nah, jika naiknya itu lebih, misalkan naiknya itu 1 derajat Celcius, apa yang terjadi jika naik 1 derajat Celcius? Maka kalau 1 derajat Celcius naik, maka ini adalah punahnya spesies langka. Kemudian bisa berakibat hilangnya terumbu karang. Ini sudah terjadi, yaitu memutihnya karang karena pemanasan air laut. Kemudian mungkin karena pemanasan ini sehingga curah hujan itu sangat lebat, sehingga air laut itu menjadi asam. Kalau air laut itu asam, maka si terumbu karang itu akhirnya jadi memutih, jadi mati gitu. Kalau mati terumbu karangnya, maka kerugian buat kita, karena spesies yang hidup di laut itu lama-lama akan hilang. Sebab karena karangnya tidak ada, maka ikannya juga katanya tidak ada. Nah, ini jika suhu bumi itu naik 1 derajat Celcius begitu. Ini Australia sekarang sudah kehilangan terumbu karangnya. Australia itu mempunyai terumbu karang yaitu yang disebut dengan Great Barrier Reef ya. Great Barrier Reef itu
sudah memutih di pantai Australia itu. Nah, pemerintah Australia itu sampai menyediakan uang khusus untuk memulihkan terumbu karangnya. Kemudian jika dia naiknya 2 derajat Celcius, apa yang terjadi? Nah, jika naiknya 2 derajat Celcius, maka ini 40% hutan hujan tuh akan lenyap. Berarti kita kalau misalkan naiknya 2 derajat Celcius, hutan hujan yang ada di Indonesia itu akan lenyap. Kalau hutannya lenyap, apa yang terjadi selanjutnya? Tentu spesiesnya atau makhluk hidup yang ada di hutan itu, makhluk hidup yang ada di hutan juga ikut hilang. Karena tidak ada makanan yang ada di hutan sebab sudah hilang gitu. Kemudian cuaca ekstrim. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Cuaca ekstrim. Wah, lebih ekstrim lagi nih. Kenapa? Karena untuk petani ini bisa gagal panen. Gagal panen ini sekarang sudah dirasakan gitu ya. Kemudian banjir. Kemudian tanah longsor. Kemudian krisis air. Kalau musim hujan banjir, tapi kalau musim kemarau sangat kering sehingga menimbulkan krisis air, kekeringan berarti. Dan wabah. Nah, wabah penyakit. Dulu misalnya contohnya adalah DBD. DBD dulu hanya mewabah pada daerah-daerah yang panas. Ya, misalkan dulu yang panas itu di Jakarta, kemudian mungkin di Cirebon juga panas. Tapi sekarang wabah DBD ini sudah menjangkau pada daerah-daerah yang dingin yang dulu tidak ada. Misalnya seperti Bandung, ya, Bandung itu dulu tidak ada nyamuk, tapi sekarang akibat dari naiknya suhu bumi, maka wabah penyakit DBD itu bisa masuk itu. Kemudian jika naiknya itu 3 derajat Celcius. Kalau 3 derajat Celcius apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah pohon udah tidak bisa menahan CO2. Untuk apa CO2 dari pohon itu? CO2 pada pohon dipakai untuk fotosintesis. Yaitu jika CO2 plus air akan menghasilkan diperlukan cahaya dan klorofil akan menghasilkan makanan yang disebut dengan C6H12O6 ditambah dengan gas oksigen. Nah, ini yang disebut dengan proses fotosintesis. Kalau suhu bumi itu naik 3 derajat Celcius, maka pohon tidak bisa menahan laju CO2 karena kan tadi pemanasan global itu salah satu penyumbang terbesarnya adalah gas karbon dioksida. Kalau gas karbon dioksida ini memenuhi atmosfer bumi, apa yang terjadi kalau pohon itu tidak bisa tumbuh ya? Ini pasti akan kelaparan. Karena sudah tidak bisa pohon itu mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis. Kemudian kota besar itu dipenuhi oleh polutan, yaitu oleh gas yang menyebabkan polusi.
Kemudian terjadi pengungsian sebab karena dia tidak bisa menanam, kelaparan, maka akan terjadi pengungsian. Ini yang 3 derajat Celcius. Kemudian apa yang terjadi jika 4 derajat Celcius naik? Maka kota-kota di dunia ini tenggelam. Venice, Jakarta, kemudian mungkin Semarang ya, Indonesia juga tenggelam, kota-kota lain di dunia ini juga tenggelam. Kebakaran hutan sering melanda, kemudian hutan itu menjadi padang pasir. Karena tadi kalau sudah 3 derajat Celcius saja, pohon sudah tidak mau hidup. Kalau pohon itu sudah tidak mau hidup, maka hutan itu bisa menjadi padang pasir begitu. Wah, sangat berbahaya, bisa jadi panas lagi ya. Kemudian jika 5 derajat Celcius bagaimana? Nah, kalau sudah 5 derajat Celcius maka racun di atmosfer itu naik. Sudah. Nah, kalau sudah atmosfer itu banyak racunnya, maka kematian jutaan makhluk hidup. Bukan hanya hewan dan tumbuhan, tetapi kita manusia juga bisa mati kalau suhu bumi itu naik 5 derajat Celcius. Nah, jika suhu bumi itu naik sampai 6 derajat Celcius, wah sudah, bumi tidak layak huni. Artinya kiamat dah semua. Tidak ada yang hidup di dunia ini, begitu. Nah, ini adalah dampak dari pemanasan global ya. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana solusinya? Nah, tentu dampak-dampak ini harus kita perkecil ya. Kalau mungkin dikurangi bisa, tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebab ini aja kita naik 0,8 aja ini membutuhkan waktu 100 tahun begitu. Yaitu pemanasan global ini terjadi dari revolusi industri ya, dari revolusi industri. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Solusinya adalah solusinya 1, reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman hutan yang gundul. Penanaman hutan gundul. Kemudian apa ini mangrove? Mangrove itu adalah hutan yang ada di pantai yang ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau. Nah, mangrove ini merupakan habitat dari spesies yang hidup di pantai, misalkan ikan, kemudian kepiting, udang dan sebagainya. Kalau mangrove-nya baik, maka nelayan senang ya, sebab banyak ikan yang ditangkap. Kemudian kalau kita nggak bisa menanam hutan gundul, kemudian menghutankan mangrove, ya penanaman pekarangan, menanam pohon di pekarangan rumah. Nah, ini adalah solusi sederhana dari kita yang ini ya, menanam pohon di pekarangan rumah. Jadi rumah itu jangan dibuat floor semua, jangan dibuat ditutup semua, tetapi harus ada pohon yang ditanam di rumah. Kemudian memilah sampah. Yang sampah organik ini sebaiknya dibuat pupuk saja begitu ya, dibuat pupuk bisa ya. Saya juga sering di rumah itu kalau sudah membuat sayur itu sampahnya tidak dibuang ke tempat sampah, tetapi saya kumpulkan, kemudian saya taruh di pot-pot, ditaruh di pot-pot tumbuhan. Kemudian memisahkan sampah anorganik. Nah, ini hubungannya dengan 3R. 3R itu adalah reuse atau reduce dulu ya, reduce artinya mengurangi, kemudian reuse memakai kembali, kemudian recycle artinya ini mendaur ulang. Mengurangi, kalian harus bisa melakukan kegiatan mengurangi barang apa saja yang nantinya akan menjadi sampah. Misalkan kalau ke supermarket, kalau belanja ke pasar itu jangan bawa
pulangnya minta kantong plastik, tapi kamu membawa kantongnya sendiri. Kemudian mengurangi belanja yang kira-kira enggak perlu gitu ya. Kemudian reuse itu memakai kembali itu artinya kalian membeli barang yang jangan habis pakai, jangan sekali pakai sekali buang gitu, tapi membeli barang yang kira-kira bisa dipakai berkali-kali begitu ya. Kemudian recycle itu adalah mendaur ulang. Ini banyak sekali contohnya, yaitu misalkan kertas didaur ulang menjadi kertas yang daur ulang, plastik didaur ulang menjadi plastik daur ulang. Nah, itu adalah salah satu solusi ketiga ya. Kemudian apalagi? Ini mengurangi kendaraan pribadi. Jadi memakai kendaraan umum. Kemudian jalan kaki. Ini jalan kaki ini sekarang anak-anak itu jarang. Kalau zaman saya dulu sekolah, banyak sekali pelajar yang pulangnya itu jalan kaki. Tapi sekarang pelajar jarang yang jalan kaki. Kayaknya kelihatannya gengsi. Kaki adalah salah satu solusi untuk mengurangi pemanasan global begitu. Karena kalau di luar negeri jalan kaki itu masih sampai sekarang ya. Bahkan katanya yang sudah pernah keluar negeri itu katanya parkirnya jauh. Kemudian untuk menuju ke suatu lokasi itu harus jalan kaki. Jadi parkir itu diplot di suatu tempat, kemudian untuk masuk ke kota itu berjalan kaki gitu. Kemudian naik sepeda. Ini adalah solusi sederhana bagaimana cara mengurangi pemanasan global sebagai siswa ya. Kemudian ini menghemat energi. Apa? Matikan lampu pada siang hari. Matikan lampu walaupun malam tapi tidak dipakai, itu harus dimatikan. Itu adalah salah satu perilaku untuk mengurangi pemanasan global secara sederhana ya, yang bisa dilakukan oleh kita sehari-hari. Kemudian pertanian organik. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, apa yang dapat meningkatkan nitrogen oksida atau NO? Nitrogen oksida itu naik karena penggunaan pupuk anorganik atau pupuk buatan. Nah, kalau pupuk buatan itu dipakai terus-menerus berlebihan, dampaknya adalah menimbulkan timbulnya atau naiknya gas nitrogen oksida ke udara. Yang tadi sudah dikatakan bahwa NO itu lebih buruk daripada CO2. Lebih buruk 300 kali daripada CO2 dampaknya terhadap pemanasan bumi. Jadi pertaniannya sekarang beralih kepada pertanian organik. Pertanian organik itu apa? Ya, pupuknya diganti dengan pupuk kandang ya, atau pupuk tadi dari tumbuhan ya. Kemudian pestisidanya juga atau obat penyemprot hamanya itu diganti juga dengan yang organik ya, atau misalkan dengan memerangkap serangga. Jadi pada lahan pertanian itu ada istilahnya itu ada suatu lahan yang dipakai untuk bunga-bungaan. Jadi gini, di sini misalnya ini adalah lahan padinya atau lahan tanamannya. Nah, di sini ada tanaman bunga. Kenapa? Karena tanaman bunga itu untuk menampung serangga-serangga yang dapat menyebabkan si lahan yang utama ini tumbuh. Misalnya kayak walang sangit itu nanti akan masuk ke sini, ke tanaman bunga. Jadi tidak langsung ke lahan yang utamanya. Nah, ini apa ya, saya lupa lagi namanya, istilahnya itu apa. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mengurangi pemanasan global. Kemudian biogas, atau ini yang disebut dengan gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan itu apa? 3R,
mengurangi kendaraan pribadi, menghemat energi, pertanian organik, biogas, mungkin nanti pakai energi alternatif. Biogas itu apa? Biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari kotoran hewan atau dihasilkan dari pembusukan sampah. Nah, itu pembusukan sampah dari tumbuhan bisa ya. Jadi tapi biogas ini jarang dipakai. Bahkan anak-anak kalau di kelas suka bilang, "Bu, nanti gasnya bau enggak, Bu?" Enggak, ya. Tidak bau, tidak akan bau ya. Jadi karena dibuatnya dari kotoran, Bu, kira-kira gasnya jadi bau enggak? Enggak bau. Ya, ini yang disebut dengan biogas. Jadi penggunaan biogas, kemudian energi alternatif, misalkan energi cahaya matahari. Nah, ini Indonesia harus melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang dapat menciptakan energi cahaya matahari ini. Karena saya pernah bertanya kepada, waktu itu ada seminar, kenapa kita tidak bisa membuat pemanas ya, pembangkit yang dari cahaya matahari, panel surya. Nah, panel surya itu kenapa? Karena katanya mahal. Jadi sahabat kreatif ditunggu untuk kreasinya, yaitu membuat panel surya dalam memanfaatkan energi cahaya matahari yang banyak sekali di Indonesia menjadi energi alternatif. Bagaimana cahaya matahari ini dibuat sebagai energi, sumber energi yang murah, yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Mungkin sampai di situ saja dulu solusi dari pemanasan global yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.